إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung darinya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, azanillahu wa iyyakum semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan kali ini ya kita masih akan membahas seputar kajian manasik haji dan ini adalah pertemuan ke-20. Subhanallah, angka yang tidak sedikit ya. Makanya barakallahu fikum wa jazakumullahu khair ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada para hadirin sekalian, teman-teman yang telah bergabung ya, yang berusaha bersama-sama belajar ilmu khususnya seputar manasik haji ya, meskipun banyak dari kita yang tidak bisa pergi haji tahun ini ya, namun ilmu seputar haji tidak pernah basi, nantiasa kita ulang-ulang setiap tahunnya ya. Bahkan meskipun kita sudah belajar khatam beberapa kali masih saja ya permasalahan itu banyak yang belum kita bahas atau bisa jadi kita lupa ya, lupa darinya. Makanya duduk sesaat kita di depan HP atau laptop kita masing-masing untuk menyimak, maka ini adalah cara untuk menggapai keberkahan waktu dan cara untuk mendapat ilmu, sebagaimana ini adalah cara untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon pada Allah semoga kita termasuk dari orang-orang yang dimudahkan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu dan diberi taufik untuk mengamalkan pesan-pesan yang ada padanya. Allahumma amin. Baiklah para jamaah azanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ke-20 ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita sudah masuk ya pada pertemuan sebelumnya masuk amalan haji secara terperinci dan ini adalah pertemuan kedua dari perincian amalan haji. Apabila sebelumnya kita sudah membahas seputar amalan hari Tarwiyah dan hari Arafah, ya ini selanjutnya kita akan membahas seputar mabit di Muzdalifah dan amalan hari ke-10 Dzulhijjah. Ya. Hari Tarwiyah hari ke-8, hari Arafah hari ke-9. Setelah selesai di Arafah, ba'da maghrib atau dengan kata lain setelah tiba waktu maghrib, maka selanjutnya para jamaah haji menuju ke Muzdalifah. Ya, menuju ke Muzdalifah dengan tenang karena saking banyaknya orang-orang yang bersama-sama menuju ke Muzdalifah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ayuhan nas ya ayuhan nas as-sakinah as-sakinah, wahai sekalian manusia tenanglah ya. Tenanglah hingga sampai ke Muzdalifah yang merupakan malam ke-10. Yang kemudian keesok harinya adalah hari ke-10. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji? Mari kita sama-sama mempelajarinya. Silahkan bisa lihat di layar ya. Mabit di Muzdalifah ya. Mabit itu artinya bermalam ya, dari kata bahasa Arab bata yabitu ya. Baitu tatan, demikian pula mabitan ya. Mabit artinya bermalam. Bata yabitu artinya bermalam. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib.
seorang yang meninggalkannya wajib membayar dam. Ya, apabila terlewat ya salah satu dari wajib-wajib haji, maka hajinya masih bisa sah ya kalau dia membayar dam. Berikut ini amalan pada malam ke-10 Dzulhijjah bagi seorang yang berhaji. Setibanya di Muzdalifah, segera mengerjakan salat maghrib dan isya dengan dijamak dan diqashar. Ya, dijamak maksudnya digabungkan antara maghrib dan isya, diqashar artinya diringkas dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini khusus untuk salat isya-nya tentu saja. Dengan sekali azan dan 2 kali iqamah. Ya, azannya sekali, kemudian masing-masing salat ada iqamahnya. Baik ia sesampainya di sana di waktu maghrib atau isya, ya. Umumnya, wallahu a'lam ya, beberapa kali pengalaman di sana, demikian pula teman-teman insyaallah juga ya, tidak mudah untuk tiba di Muzdalifah di waktu maghrib ya. Realitanya ya pada waktu isya, bahkan terkadang pada waktu yang cukup malam. Baik, dalam Sahih Muslim disebutkan, setibanya di Muzdalifah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari hewan tunggangan, dari Al-Qaswa, ya, wudhu dengan sempurna, jadi beliau menyempurnakan wudhunya. Ya, selanjutnya dikumandangkan iqamah, ya, tentu saja didahului dengan azan, ya. Lalu beliau salat maghrib. Ya. Jadi setibanya langsung, ini menunjukkan setibanya langsung, akan tidak beres-beres terlebih dahulu. Karena itu di riwayat ini disampaikan, setelah itu para sahabat mendudukkan ya unta-unta mereka di tempat, ini maksudnya di tempat persinggahan masing-masing. Jadi ketibanya di sana salat ya, baru selanjutnya unta-unta mereka itu didudukkan ya, diikat ya. Lalu setelah itu apa? Lalu dikumandangkan iqamah salat isya ya, dan beliau salat. Jadi menunjukkan sampainya di sana sebelum melakukan apa-apa ya, yang pertama adalah salat ya, adalah salat. Baru setelah salat ya, setelah itu ya, beres-beres sebentar ya, setelah itu baru salat isya ya. Beliau tidak mengerjakan salat apapun di antara kedua salat tersebut ya. Jadi tidak ada salat sunnah, tidak ada salat-salat yang lainnya, hanya maghrib dan isya ya. Bahkan setelah salat isya ini baru perlengkapan ya dibereskan, beres-beres dibawa, diturunkan dan sebagainya. Sekali lagi menunjukkan bahwa yang pertama dilakukan adalah salat ya. Yang pertama dilakukan adalah salat ya. Makanya sekiranya sampai di sana ya, salat ya, setelah itu sekiranya makan dan sebagainya baru dilakukan setelah salat. Ini sunnahnya demikian ya. Kemudian amalan seorang yang berhaji pada malam ini, pada malam mabit di Muzdalifah ya, adalah mabit atau menginap di Muzdalifah. Hendaknya ia bersegera, jadi hanya menginap saja ya. Hendaknya ia bersegera untuk istirahat dan tidur ya, agar keesokan hari ia lebih semangat dan lebih kuat untuk mengerjakan amalan haji pada hari ke-10 Dzulhijjah. Demikianlah yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salat maghrib dan isya, beliau tidur ya hingga tiba waktu fajar. Jadi beliau istirahat langsung. Besok ada amalan haji yang paling banyak ya daripada hari-hari sebelum dan setelahnya ya. Nah, di sini sahih riwayat Muslim ya. Jadi dari sini pun kita tahu beliau tidak, atau para sahabat tidak termasuk tidak menyibukkan diri dengan ngobrol ya, atau demikian pula mencari batu kerikil untuk melempar jumroh Aqabah besok, tidak ya. Kapan mencarinya? Soal akan disampaikan. Meskipun sekiranya mencari malam hari itu boleh, tidak mengapa ya. Boleh, tidak mengapa. Namun ini yang afdol yang kita sampaikan di sini, afdolnya ya, yang paling utama. Kemudian bagi orang-orang yang lemah dari kaum wanita, sekiranya ada orang-orang yang lemah ya, dari kaum wanita ya, mungkin sudah berumur atau bagaimana ya, atau mungkin ada yang hamil ya, termasuk anak-anak ya, atau demikian pula orang tua ya, sudah renta laki-laki atau perempuan ya, demikian pula orang yang sakit ya. Demikian pula orang-orang yang mengurusi mereka ya, kalau para wanita yang tentu saja dengan suaminya, anak-anak dengan orang tuanya ya, maka bagi mereka dibolehkan untuk bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina setelah tengah malam ya. Jadi setelah tengah malam mereka boleh keluar dari Muzdalifah ya. Kalau di hari-hari haji normal maka kereta itu sudah ada ya pada malam itu.
Adapun di masa pandemi ini, wallahu a'lam, ya, info yang masuk kepada kami bahwa tidak ada kereta antara di Armina ya. Mungkin dengan bis, ya, mengingat mungkin jumlah dari jemaah haji tidak sebagaimana jumlahnya atau kuantitasnya tidak seperti 2 tahun sebelumnya atau hari-hari normal. Sebagian ulama, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa keringanan ini berlaku bagi para wanita secara umum. Jadi tidak hanya wanita yang lemah. Ya. Dan memang secara prakteknya sebagian pun demikian. Ya. Dan secara dalilnya nanti insya Allah akan kita sampaikan satu diantaranya. Ya, meskipun mereka adalah wanita yang kuat. Ya. Jadi yang wanita, ya, meskipun mereka adalah wanita yang kuat, ya, tidak ada keluhan, bukan orang yang renta, tidak sakit, ya, atau demikian pula bukan tidak hamil, ya, maka dibolehkan itu apa? Bertolak setelah tengah malam. Ya, setelah tengah malam, kemudian sudah lewat dari tengah malam itu, maka boleh menuju ke Mina. Pada riwayat An-Nasai disampaikan, ya, Rasulullah SAW memerintahkan seorang istri beliau, ya, ada yang mengatakan bahwasanya istrinya adalah namanya Ummu Salamah, ya, radhiyallahu ta'ala anha, ya, untuk meninggalkan itu bertolak dari Muzdalifah pada malam Nabi di Muzdalifah. Ya. Selanjutnya yaitu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menuju Jumrah Aqabah untuk melempar jumrah. Ya. Saat tiba waktu pagi, ia sudah berada di tempat tinggalnya, ya, di Mina. Sudah berada di Mina. Ya. Jadi melempar jumrah baru menuju ke tempat tinggalnya. Demikianlah yang selalu diamalkan oleh Atha, ya, atau salah seorang tabi'in, ya, hingga ia meninggal dunia. Hingga dia meninggal dunia. Ini diantara riwayat Nasai, demikian pula riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan mereka boleh, ya, bertolak. Kiranya mau sampai besok, maka itu yang terbaik. Ya. Kemudian, bila telah masuk waktu fajar, ya, segera melaksanakan salat subuh dengan sekali azan dan iqamah. Ya. Jadi, kalau di waktu dalam keadaan tidak safar, ya, dan bukan di musim haji, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW memiliki 2 muadzin di waktu fajar. Ya. Di waktu pada waktu yang pertama adalah Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan. Adapun setelah tiba waktu fajar yang kedua, ya, maka Ibnu Ummi Maktum, ya, atau Abdullah bin Ummi Maktum yang mengumandangkan azan, ya, yang mengumandangkan azan. Jadi kalau di waktu haji, musim haji, azannya sekali, iqamahnya sekali juga tentu saja. Ya. Jadi setelah itu kemudian bagaimana apa yang dilakukan? Ya? Selanjutnya berdiri, ya, di Muzdalifah dengan menghadap ke arah kiblat untuk memperbanyak doa, takbir, ya, tahlil, ya, takbir Allah Akbar, ya, tahlil la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ya. Dan kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid ini juga dengan la ilaha illallah ini juga adalah kalimat tauhid. Ya. Intinya berzikir, berdoa, memperbanyak doa dan zikir, ya. Dianjurkan untuk melakukan hal tersebut hingga, ya, hari atau pagi semakin terang, ya, sampai waktu benar-benar terang. Yang kemudian apabila hari telah semakin terang, ya, dan sebelum matahari terbit, baru bertolak menuju ke Mina untuk apa? Melempar jumrah Aqabah, ya, untuk melempar jumrah Aqabah. Nah, lalu mencari kerikilnya bagaimana? Ya, sudah kita singgung sedikit tadi, ya, bahwa sekiranya seorang dia mencari kerikilnya di malam hari, ya, mungkin sebelum dia tidur pada saat mabit di Arafah, maka boleh. Ya. Tapi sunnahnya sebagaimana poin 7 yang akan kita bahas. Sunnahnya, ya, pada hari inilah, ya, 7 butir batu kecil untuk melempar jumrah Aqabah dipersiapkan, dicari. Dan untuk haji, untuk jamaah haji yang kelas VIP, ya, biasanya itu sudah disediakan. Jadi ada disediakan tas kecil, ya. Kemudian isinya biasanya diantaranya payung, ini itu perlengkapan sehari-hari, termasuk diantaranya batu, ya, kerikil. Sebagian ada yang tidak menyediakan batu sudah dikemas, tapi ada kerikil sudah disediakan, kerikil di dekat penginapan, ya, di dekat hotel atau di dekat penginapan atau di dekat tenda, ya, yang kemudian masing-masing tinggal mengambil di tempat tersebut, ya. Termasuk di Muzdalifah terkadang pun dekat tenda, ya, terkadang disediakan juga. Ini masing-masing tergantung syarikat tertentu, ya.
Baik, saya ulangi lagi. Sunnahnya pada hari inilah 7 butir, itu dibagi hari itu, ya, 7 butir batu kecil untuk melempar jumroh akobah dipersiapkan. Ya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak menyuruh untuk mengumpulkan batu kerikil tersebut, melainkan setelah bertolak menuju ke Mina. Jadi setelah bertolak, ya, disitulah beliau menyuruh. Ya. Siapa yang disuruh adalah Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Beliau berkata, Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ini ada yang kurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku pada pagi hari Aqabah sedang beliau berada di atas unta. Ya, jadi Rasulullah memerintahkan pada Fadl bin Abbas. Apa yang beliau sampaikan? Ya, carikanlah batu-batu kerikil untukku. Ya, jadi ini pada apa? Pada pagi hari Aqabah, berarti tanggal 10 pagi hari. Ya, ketika beliau berada di atas unta, ya, untuk menuju ke Mina. Ya. Ini kalau mau mengambil afdolnya, ya. Yang kemudian sekiranya batu tersebut sudah disiapkan di Musdalifah ya, pada malam saat mabit atau di Mina, maka tidak mengapa, ya. Atau disiapkan oleh panitia, maka tidak mengapa, ya. Maka tidak mengapa. Tidak semua yang kemudian yang sunnah-sunnah itu kemudian mudah dilakukan, ya. Terkadang ada hal-hal yang secara hukumnya sunnah, ya, kita lewati, tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Yang kemudian poin terakhir, ya, tetap memperbanyak talbiyah saat berjalan menuju ke Mina, ya, karena masih waktunya untuk memperbanyak talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, dengan demikian selesai. Ini kegiatan orang yang mabit di Musdalifah, ya. Dan sebagai gambaran bagi yang belum mengetahui, ya, meskipun sekarang dengan mudah bisa dicari di internet, ya, bahwa tenda di Musdalifah itu berbeda dengan tenda di Mina, ya, demikian pula di Arafah, ya. Di mana di Musdalifah itu hanya sekedar pagar, ya, jadi hanya tenda pagar keliling, kemudian perempuan sendiri, laki-laki sendiri dibedakan, ya, yang atapnya beratapkan bintang-bintang malam, ya, jadi tidak ada atap di atas. Namun semuanya seperti toilet dan sebagainya, makan dan minum, ya, disiapkan di sana, sudah disiapkan oleh panitia. Ya, tinggal terima beres, ya, kemudian tinggal istirahat, ya, bermalam di sini hanya istirahat, ya. Dan ini, ya, selesai untuk di Musdalifah. Dan perlu disampaikan sebagian syarikah, ya, di waktu normal itu ada yang meminta untuk bertolak menuju Mina sebelum waktu sholat subuh, ya, sebelum adzan subuh atau sebelum sholat subuh, ya. Sekiranya memang hal ini tidak bisa ditawar, ya, maka sholatnya nanti di jalan, ya. Sholat subuhnya di jalan, makanya penting sekali untuk memperhatikan waktu-waktu sholat, ya. Ya, sangat penting untuk memperhatikan waktu-waktu sholat, ya. Meskipun memang secara umum banyak jamaah sehingga satu sama lain bisa saling mengingatkan, dan bukan hanya dari Indonesia saja tentu saja, ya, dan panitia pun mereka insya Allah perhatian juga, ya, dengan masalah ini. Ya, adapun kalau di waktu-waktu normal, ya, sempat kita nego, ya, dengan pihak travelnya atau hamlahnya atau syarikahnya, dan mereka membolehkan, tidak mengapa, ya. Mau ditunda sampai nanti pelaksanaan sholat, boleh, tidak mengapa. Ada yang habis sholat langsung berjalan. Ya. Pernah juga kita nego, yang minta kita jalannya nanti setelah waktu terang dan sebelum matahari terbit, kan boleh. Ya. Dan realitanya, ya, banyak juga yang berjalan pada saat itu. Tapi perlu diketahui ini di waktu normal, ya. Di waktu pandemi, wallahu ta'ala alam, ya. Yang jelas insya Allah lebih ringan, ya, lebih simpel karena manusianya atau jamaah hajinya tidak sebanyak di waktu-waktu normal. Nah, selesai untuk poin untuk mabit di Musdalifah. Selanjutnya adalah amalan hari ke-10 Zulhijjah. Ya. Amalan haji, ya, pada hari ke-10 Zulhijjah merupakan hari paling berat. Ya. Ini masih paling berat dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Ya, tapi enjoy, insya Allah ketika melaksanakan enjoy. Capek-capeknya pun capek beribadah, bukan untuk maksiat pada Allah, ya. Jadi capek yang melezatkan, ya. Capek-capek lelah yang membuahkan kenikmatan, ketentraman, kenyamanan, ketenangan, pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ada 4, ya. Atau mau dirinci lagi 5. Ya. Ada 4 amalan haji pada hari ini. Ya. Sunnahnya dikerjakan secara berurutan sebagaimana berikut. Ini sunnahnya demikian. Ya. Pertama, melempar jumrah Aqabah. Kemudian yang kedua, menyembelih hadyu. Ya. Dan karena hadyu ya, ditangani oleh pihak resmi tertentu dari pemerintah, ya, maka biasanya nanti akan ada SMS. Ya. Selanjutnya adalah mencukur rambut. Ya. Jadi ada SMS bahwasanya hadyu Anda sudah dipotong. Ya. Jadi kalau mau secara berurutan, jadi setelah melempar jumrah kemudian kembali ke hotel ya, atau ke tenda. Ya. Kemudian kalau mau yang sunnahnya, ya, tunggu SMS dulu. Setelah SMS masuk, ya, baru mencukur rambut. Ya. Baru mencukur rambut. Selanjutnya, tawaf ifadah yang dilanjutkan dengan sa'i haji. Ya, maka kita katakan 4 atau 5. Kalau dirinci, ada tawaf, ada sa'i, berarti 5. Ya. Kemudian, tidak mengapa atau boleh, ya, hukumnya, bila keempat atau kelima amalan ini dikerjakan secara tidak berurutan. Ya. Dan untuk poin yang keempat dan kelima, ya, 4 dan kelima maksudnya tawaf dan sa'i ini memang hendaknya dilakukan tetap tawaf dulu baru sa'i. Ya. Memang ada pendapat sebagian dari ulama yang mengatakan boleh sa'i baru tawaf. Ya, sa'i dulu baru tawaf. Namun insya Allah yang lebih tepat ya adalah tawaf dahulu baru sa'i. Ya. Tawaf dahulu baru sa'i. Nah, jadi apabila ini dilakukan secara berurutan, melempar jumrah, hadyu, mencukur rambut, kemudian tawaf dan sa'i, maka ya ini yang dianjurkan. Dia mendapatkan pahala lebih ketika melakukannya secara berurutan. Namun sekiranya ada sebagian jamaah yang melempar jumrah. Setelah melempar jumrah langsung, ini di hari-hari normal ya, saya sampaikan. Setelah melempar jumrah langsung menuju ke Makkah untuk tawaf, kemudian sa'i. Ya, karena dengan alasan tidak seramai ketika dia menunggu hadyu kemudian mencukur rambut dahulu. Ya, setelah itu baru kembali ke hotel atau ke tenda. Setelah itu baru cukur rambut. Ya, maka tidak mengapa. Ya. Atau mungkin bisa jadi ada yang langsung ke hotel atau tenda untuk mencukur rambut. Ya. Setelah itu baru melempar jumrah. Setelah itu baru tawaf ifadah. Ya, dan seterusnya. Ya, maka tidak mengapa. Hanya saja nanti untuk masalah tahallul saat haji, ya, ini ada tahallul awal dan tahallul yang kedua. Tahallul pertama dan tahallul kedua, insya Allah nanti akan datang penjelasannya. Ya. Nah, berikut perincian amalan hari 10 Dzulhijjah. Nah, ini perinciannya. Pertama, melempar jumrah Aqabah. Ya. Setibanya di jumrah Aqabah, ya, posisinya nomor 3 dari Mina. Ya, jadi kalau kita baru datang, itu sudah diatur oleh pemerintah sini. Ya, oleh panitia haji, datanya tidak mungkin langsung ke poin 3 atau ke jumrah Aqabah. Pasti melewati yang pertama ula, kemudian yang wusta, yang tengah, baru ke Aqabah. Ya. Nah, kemudian ya, setibanya di jumrah Aqabah, ya, posisinya nomor 3 dari Mina, hendaklah ia menghentikan talbiyah. Ya, baru menghentikan talbiyah. Dianjurkan menghadap dan mendekat ke jumrah Aqabah dengan memposisikan Mina di sebelah kanan, sedangkan Ka'bah di sebelah kiri. Ya, nanti menjadi patokan Ka'bah itu ada jam tower, jam tinggi itu, jam gadang ala Makkah al-Mukarramah ya. Jadi Mina kita jadikan sebelah kanan, adapun Ka'bahnya di sebelah kiri. Nah, ini di hadapan saya, anggap saja ini adalah Aqabahnya, jumrahnya ya. Jadi sunnahnya demikian. Kiranya mau dari seberang sana pun tidak mengapa ya. Selanjutnya melempar jumrah Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berurutan ya. Dengan mengangkat tangan dan bertakbir untuk setiap lemparnya. Jadi tidak diletakkan ya, tapi dilemparkan. Bukan dilepas gitu ya, tapi dilemparkan. Ya. Dengan bertakbir. Allahu Akbar sampai 7 kali ya. Hendaknya ia pastikan bahwa setiap batu yang ia lempar masuk ke dalam sumur yang mengitari jumrah tersebut. Jadi ada semacam sumur atau apa itu kita katakan ya. Itu dipastikan bahwa saya benar-benar masuk. Makanya yang terbaik adalah dengan mendekat ya, supaya kita benar-benar bisa memastikan ya. Dan ulama mengatakan tidak harus kena tiangnya itu ya, yang jelas masuk ya. Yang jelas masuk, tidak harus mengenai tiangnya. Dan melempar sewajarnya ya. Ini adalah jumrah satu-satunya yang dianjurkan untuk dilempar pada waktu duha pada hari ke-10 ya. Jadi waktunya itu dari waktu duha ya. Kecuali kalau memang orang dia
ya seperti wanita dan suaminya yang tentu menyertainya, atau orang-orang yang renta atau yang lemah tadi, orang yang sakit, yang kemudian dia sampai ke minanya itu sebelum waktu subuh, ya, masih di akhir malam, boleh tidak mengapa melempar jumroh. Ya. Adapun untuk mereka secara normalnya ya adalah di waktu duha. Karena tadi sudah kita sampaikan sebelum matahari terbit, ya, jadi waktu sudah begitu terang, sebelum matahari terbit dari Musdalifah bertolak menuju ke Mina, ya, otomatis sampai di Minanya ya di waktu duha, ya di waktu duha. Yang kemudian dilanjutkan sampai malam hari pun boleh sekiranya ada yang berhalangan. Ya. Adapun melempar jumroh, ya, adapun melempar 3 jumroh pada hari-hari tasyrik, yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga, ya, atau jumroh Aqabah yang ketiganya, waktunya adalah setelah zawal, setelah matahari tergelincir, menunjukkan tiba waktu zuhur. Ya. Ini untuk hari-hari tasyrik, ya, bukan waktu duha. Ya. Termasuk kesalahan ketika seseorang melemparnya di waktu duha, apalagi bahkan ada yang pagi hari, ya. Ada yang waktu duha di pagi hari. Nah, ini termasuk kesalahan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan lemparannya tidak sah. Ya, makanya hati-hati. Ya. Yang terbaik adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hendaknya kita pun ya, tidak melangkahi apa yang beliau sampaikan. Ya. Tidak melangkahi apa yang beliau sampaikan. Dan hendaknya kita tidak mengatakan kata ustaz saya boleh, kata syekh saya boleh. Ya. Yang kita sampaikan adalah, ya, kata Rasulullah SAW, "Dita'khudhu manasikakum", ambillah oleh kalian manasik haji kalian ini. Dari siapa kita mengambilnya? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kita lakukan bukan yang penting beres, ya, tapi yang kita inginkan yang penting beres sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Yang penting beres dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, ya, untuk poin yang kedua ini, para jamaah azanillahu wa iyyakum, untuk sekarang kita hanya terima beres, ya, setelah transfer hadiu yang untuk tahun ini harganya 799 real, ya, maka tinggal tunggu SMS saja. Ya. Adapun ini sebagai faedah, ya, beberapa hal juga sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, menyembelih hadiu. Ya, amalan selanjutnya setelah melempar jumroh adalah, ya, menyembelih hadiu, ya, bagi yang melaksanakan haji tamattu atau qiran. Ya. Dan beberapa info masuk ke saya bahwa untuk tahun ini program dari pemerintah adalah qiran atau ifrad. Ya. Solusinya adalah ambil yang qiran, ya, karena mendapatkan 2 pahala haji dan umroh. Meskipun ada kewajiban hadiu. Ya. Hukumnya wajib bagi mereka. Ya. Jadi hukumnya wajib hadiu ini. Ya. Hadiu tersebut merupakan seekor kambing atau boleh juga seekor sapi atau unta untuk sejumlah 7 orang. Patungan, ya, sapi atau unta untuk 7 orang. Ya, dibolehkan, bahkan dianjurkan, ya, untuk menyembelih lebih dari seekor kambing. Ya. Hadiu Rasulullah SAW dahulu sejumlah 100 ekor unta. Ya. Jadi Rasulullah SAW membawa beberapa ekor unta sebagai hadiu dari Madinah, sebagaimana Ali bin Abi Thalib membawa juga, ya, unta tersebut dari Yaman. Dan itu adalah hadiunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlahnya ada 100 ekor. Dianjurkan untuk melakukan penyembelihan sendiri sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembelih 63 ekor unta. Ya. Boleh juga diwakilkan kepada orang lain sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan pemotongan sisanya dari 100 tadi, 37 ekor unta, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kalau sekarang berarti kita diwakilkan, ya, atau seorang yang berhaji maka dia mewakilkan kepada orang lain dari pihak pemerintah. Kemudian, atau pihak tertentu yang resmi, ya, dari pemerintah. Dianjurkan untuk memakan sebagian dari daging hadiu tersebut, ya, kemudian menyedekahkannya ke fakir miskin dan menghadiahkan, ya. Kalau hadiah kepada orang lain, ya, maka boleh, tidak mengapa, ya. Jadi dibagi menjadi 3, dimakan sendiri, disedekahkan, dan dihadiahkan, ya. Adapun kalau sekarang, ya, hampir tidak mudah, ya, hampir tidak mudah. Bahkan pernah beberapa tahun yang lalu juga kita atau rombongan atau teman-teman yang berhaji pada saat itu, ya, mereka mengamanatkan kepada seseorang permasalahan masalah ini, ya, penyembelihan ini, ya, di waktu-waktu normal, ya, kemudian teman-teman ingin merasakan, ya, jadi ingin makan sebagian dari hadiah tersebut.
dan sudah beres, ya. Sudah beres, sudah selesai, sudah dibungkusi, ya. Kemudian siap diantar. Ya. Ketika siap diantar ini, ya, taksi tidak ada yang mau menuju ke membawa ke Mina, ya, karena tenda pada saat itu di Mina, ya. Kemudian seandainya apa namanya ojek pun tidak bisa juga, ya. Jadi tidak mudah, ya, tidak mudah. Hingga akhirnya, ya, karena selain itu juga selain ongkos, ya, taksi mahal, ya, demikian pula ojek pun yakin pasti mahal juga, ya. Kemudian macet, ya, dan jalan-jalan banyak, akses-akses banyak yang ditutup, ya. Tidak mudah untuk ke sana. Sehingga akhirnya bagaimana? Setelah sudah jadi, dibungkus dan sebagainya, akhirnya dibagikan kepada orang-orang yang di sekitar, tidak tahu kepada siapa pada saat itu, ya. Jadi di jalan dibagi-bagikan kepada orang-orang, ya. Jadi tidak mudah untuk bisa mencicipinya. Kemudian waktu penyembelihan hadyu, ya, selama 4 hari dimulai dari hari ke-10 hingga hari ke-13, ya, atau akhir hari tasyrik, ya. Jadi ya, boleh pada hari ke-10, ini yang terbaik. Yang terbaiknya tadi setelah melempar jumroh, boleh juga diakhirkan pada hari-hari tasyrik, ya. Tempat pemotongan hadyu adalah di Mina. Ini yang terbaik. Tempatnya adalah di Mina, atau juga boleh di Mekkah, ya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Mekkah juga termasuk dari manhar, tempat untuk menyembelih hadyu, ya. Nah, setelah selesai menyembelih hadyu, urusan hadyu selesai atau sudah dapat SMS tadi, ya, baru masalah selanjutnya atau manasik selanjutnya adalah mencukur rambut, ya. Dan untuk mencukur rambut ini pun beda-beda antara satu syarikah dengan syarikah yang lainnya, ya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, terkadang pihak syarikah ada yang menyediakan, ya. Ada yang menyediakan, jadi gratis, tinggal ambil nomor antrian, ya. Tinggal ambil nomor antrian. Jadi setelah melempar jumroh, ya, kemudian ke hotel atau ke tenda, kemudian ambil antrian, ya, panjang biasanya, ya. Ya, makanya sekiranya seseorang dia mau menunggu hadyu, yang menunggunya sambil antri itu pun bisa, ya. Karena nunggu di depannya ada berapa orang, 15, 20, ya, kurang lebihnya. Di saat itu ketika menunggu ada SMS masuk, ya, ya, maka setelah itu bisa langsung mencukur. Atau sekiranya mungkin dia SMS belum masuk, ada orang di belakangnya, ya, karena dia ingin sekali melakukannya secara berurutan, ya, setelah melempar jumrah kemudian hadyu baru cukur, ya, maka bisa dia persilakan orang-orang, ya. Bisa jadi juga tukang cukurnya disediakan oleh pihak syarikah yang kemudian nanti berbayar, ya. Jadi berbayar. Pernah juga kita dahulu kita bawa peralatan cukur sendiri, ya. Teman-teman, masya Allah, bawa peralatan cukur sendiri, kemudian mereka mencukur di kamar mandi, ya. Saling bantu antara satu dengan yang lainnya, atau di tempat-tempat tertentu, ya. Di tempat-tempat tertentu. Baik, kita masuk, ya. Ketiga, mencukur rambut, ya. Setelah menyembelih hadyu, ya, bagi yang mengambil haji tamattu dan qiran, ya, amalan haji selanjutnya adalah mencukur rambut, ya. Menggundul seluruh rambut, yang menghabiskan dibotak, ya, lebih utama daripada memendekkan, sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama, ya. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, rahimallahul muhalliqin, ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya, ya. Sahabat berkata, wal muqassirina ya Rasulullah, demikian pula dengan orang yang memendekkan rambutnya wahai Rasulullah. Maksudnya mereka pun ingin mendapatkan doa rahmat, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Ya, tapi tetap beliau mengatakan rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya ini sebanyak 3 kali. Baru yang terakhir beliau mengatakan wal muqassirin, demikian pula dengan orang-orang yang memendekkan rambutnya, ya. Dan sekiranya seorang dia ingin memendekkan rambutnya, ya, maka yang lebih menenteramkan dan menenangkan hati adalah dengan diambil secara merata, ya. Karena kalau kita mengikuti mazhab atau pendapat tertentu, maka ada yang mengatakan 3 tempat saja secara berbeda, ya, ambil sedikit, maka itu sudah cukup, ya. Kemudian ada yang pendapat yang lainnya, ya. Adapun yang menenteramkan hati, ya, dan yang benar dalam masalah ini, ya, ketika hendak memotong maka dipotong secara merata, meskipun tidak harus setiap rambut, karena itu sesuatu yang sulit, ya, tidak mudah. Dan yang paling utama lagi adalah dengan digundul habis, ya.
Adapun untuk wanita, ya cukup dengan memotong sepanjang seruas jarinya. Ya, jadi dikumpulkan rambutnya ya, atau kurang dari itu ya, dikumpulkan, kemudian di ujungnya baru dipotong. Ya. Satu ruas jari segini, ya, atau kurang dari itu sedikit saja. Maka itu sudah cukup. Dan perlu disampaikan para jamaah azanillahu wa iyyakum, khususnya ketika umrah ya, mungkin ibu-ibu ingin segera tahallul, segera mencukur, kemudian mencukurnya di dekat daerah apa namanya? Marwah, ya, maka hati-hati jangan sampai kelihatan oleh orang ya, oleh laki-laki ajnabi, oleh laki-laki asing. Karena rambut wanita itu baik sebelum dipotong atau setelah dipotong tetap aurat ya. Jadi tidak boleh setelah dipotong kemudian melemparnya di mana saja. Ya. Jadi dijauhkan dari pandangan laki-laki, tetap di tempat sampah yang jauh dari pandangan laki-laki. Ya, ini perlu diketahui oleh para ummahat, oleh para akhwat, termasuk oleh bapak-bapak ya, untuk istri-istrinya ya, bahwa rambut adalah aurat ya, rambut adalah aurat, baik itu masih menempel ya di kepala atau setelah terpotong. Jadi dihindarkan dari pandangan laki-laki yang non mahram ya. Baik, catatan penting, mencukur catatan penting, kita ulangi, bukan mencukur ya. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, setelah melempar jumroh aqabah ya, dan bercukur, ia telah tahallul awal. Nah, jadi pada ibadah haji itu ada 2 tahallul nanti. Dan maksud tahallul ini adalah dia dalam keadaan halal. Ya. Kan kalau masuk haji atau umroh dia berihram dalam keadaan haram. Ya. Adapun tahallul kembali halal. Ya. Sehingga larangan-larangan haji nanti dibolehkan. Nah ini untuk haji ada tahallul awal, tahallul 2. Ya. Jadi saya ulangi, menurut mayoritas ulama, ya, setelah melempar jumroh aqabah dan bercukur, ia telah tahallul awal. Jadi setelah menuju ke Mina, melempar jumroh, kemudian cukur, ya, haji tidak diperhatikan ya. Jadi apa namanya, aqabah dan mencukur, dia tahallul. Ya. Sehingga halal baginya segala larangan saat ihram kecuali istrinya. Ya, yakni dia belum boleh berhubungan badan, berciuman, bermesraan, menyentuh dengan syahwat, ya, atau melakukan akad nikah. Ya, ini berkaitan dengan masalah wanita ya, yang belum menikah contohnya. Tidak boleh akad nikah, berkhitbah, atau menikahkan, ini tidak boleh. Setelah menyelesaikan tawaf ifadah, baru ia telah tahallul kedua, di mana segala larangan ihram termasuk istrinya menjadi halal kembali baginya. Nah, jadi ketika sudah melempar jumrah dan bercukur, maka dia tahallul. Ya, tahallul pertama. Kalau melakukan tawaf ifadah, tasai, ya, maka menjadi tahallul yang kedua. Ya. Ini jumhur ulama berpendapat demikian. Ya. Kemudian sebagian ulama berpendapat ya, bahwa ia sudah tahallul awal setelah melempar jumrah. Dan ini pendapat yang kuat juga yang kedua ini ya. Sebagian lagi jadi sekedar melempar jumrah berarti dia sudah tahallul. Ya. Sekedar melempar jumrah maka dia sudah tahallul. Ya. Sebagian lagi berpendapat bahwa ya, tahallul awal didapatkan setelah mengerjakan 2 dari 3 amalan haji. Ya. Ketiga amalan haji tersebut adalah melempar jumrah, cukur, dan tawaf ifadah. Ya. Plus sa'inya. Ya. Jadi kalau sudah melakukan 2 dari 3 amalan haji, yang mana saja amalan tersebut, ya maka dia sudah tahallul pertama. Kalau sudah melakukan ketiganya, maka dia sudah menjadi tahallul ketiga. Ya, tahallul kedua. Ya. Jadi kalau sudah melakukan 2 dari 3, mana saja itu dari melempar jumrah, cukur, dan tawaf, ya, maka dia sudah tahallul pertama. Kalau 3-tiganya dilakukan, maka dia sudah tahallul yang kedua. Ya. Setelah tahallul awal, ya, dia dianjurkan untuk bersih-bersih, mengenakan pakaian yang rapi dan bagus, serta mengenakan minyak wangi, mengenakan wewangian. Dan ini yang mudah insya Allah, ya, karena melempar jumrah itu posisinya masih di Mina, ya. Kemudian jangan mudah dia pulang ke hotel atau ke pondok atau ke tenda, kemudian cukur, ya. Setelah itu baru bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Ya, setelah itu mengenakan wangian, maka boleh. Ya. Ini setelah tahallul pertama. Ya, hanya istrinya yang belum boleh didekati. Ya. Dekati tanda kutip. Ya. Dan yang terakhir dari amalan tersebut, ya, yang secara berurutan tadi melempar jumroh, kemudian menyembelih hadyu, kemudian bercukur. Ya. Yang terakhir adalah tawaf ifadah plus sa'i. Ya. Keempat, tawaf ifadah dan sa'i. Ya. Amalan selanjutnya adalah tawaf ifadah dan sa'i haji. Ya, bagi yang masih memiliki tanggungan sa'i. Ya.
Bagi yang telah mengerjakan sa'i haji ya, setelah tawaf qudum, bagi yang mengambil haji qiran dan ifrad, ya, maka cukup baginya mengerjakan tawaf ifadah saja. Jadi kalau orang yang mengambil manasik haji dengan haji qiran atau ifrad, maka awal kedatangan dianjurkan, ya, jadi hukumnya dianjurkan atau sunnah untuk mengerjakan tawaf qudum, dan setelah itu dia boleh mengerjakan sa'i untuk haji. Jadi sa'inya ditarik ke depan, ya, di takdim istilahnya, maka boleh, tidak mengapa. Sehingga nanti pada hari ke-10 dia hanya tawaf saja, ya, tidak ada sa'i, karena sa'i sudah didahulukan. Ini boleh. Ya. Baik. Jadi perincinya bagaimana? Setelah mandi dan bersih-bersih, selanjutnya menuju Mekah ya, untuk mengerjakan tawaf dan sa'i. Ya, tawaf ini disebut juga dengan tawaf rukun atau tawaf ziarah. Ya, karena hukumnya rukun. Dan ziarah karena jemaah haji ziarah atau berkunjung ke Mekah. Ya, dari Mina berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Ya. Adapun tata cara tawaf dan sa'i sama seperti tawaf dan sa'i saat umroh, dan kita sudah membahas masalah tawaf dan sa'i pada saat itu ya. Hanya saja tidak ada sunnah lari-lari kecil atau ar-ramal ya, dan tidak membuka pundak ya, sebelah kanan bagi laki-laki karena sudah dengan pakaian biasa ya. Sekiranya dengan kain ihram pun maka ditutup saja, tetap ditutup ya. Selanjutnya dianjurkan baginya untuk salat 2 rakaat dan dilanjutkan dengan minum air zam-zam. Ya, dengan demikian selesailah amalan haji pada hari ke-10 Dzulhijjah. Ya, selesai berarti. Ya, jadi dari hari Tarwiyah, hari Arafah, mabit di Musdalifah, dan hari ke-10 Dzulhijjah selesai amalannya. Hanya saja di sini selanjutnya ada beberapa catatan penting. Ya. Diperbolehkan menggabungkan dan mengakhirkan tawaf ifadah dengan tawaf wada dengan sekali pelaksanaan pada hari ke-12 apabila dia mengambil nafar awal, atau ke-13 Dzulhijjah apabila dia mengambil nafar tsani atau nafar yang kedua, atau keluar dari Masjidil Haram pada waktu yang kedua ya. Jika digabungkan, jangan lupa meniatkan untuk melaksanakan keduanya atau minimal meniatkan tawaf ifadah saja ya. Karena tawaf ifadah ini rukun, sedangkan tawaf wada itu hukumnya wajib ya. Sehingga yang wajib ini akan ikut ke yang rukun karena rukun lebih kuat daripada wajib ya. Secara urutan rukun dulu, kemudian wajib, kemudian sunnah ya. Nah, rukun lebih kuat. Namun untuk keamanan maka untuk kehati-hatian niatkan keduanya ya, diniatkan keduanya. Karena memang sebagian syarikah tidak memiliki program untuk tawaf ifadah masing-masing. Tidak memiliki program tawaf ifadah masing-masing. Dan pada saat di waktu normal itu masih memungkinkan untuk tawaf ifadah sendiri ya. Biasanya teman-teman ya para jamaah menuju ke ke Masjidil Haram sendiri-sendiri ya dengan taksi ya. Sehingga di waktu normal masih mudah. Adapun di saat pandemi kita tidak tahu ya. Dan saya rasa yang terbaik adalah di waktu pandemi ikut program dari syarikah yang sudah membuat jadwal ya. Karena saya yakin itu pun setelah bermusyawarah dengan pihak-pihak tertentu yang dari pelaksana panitia haji ya. Kemudian yang terakhir, setelah pelaksanaan tawaf tersebut pada poin di atas ya, pada poin di atas ya, bagi yang berhaji tamattu jangan lupa untuk melanjutkan dengan sa'i haji. Jadi sekiranya tawafnya itu digabungkan dengan tawaf wada ya, sekiranya tawaf ifadahnya digabung dengan tawaf wada, maka jangan lupa ya, bagi yang haji tamattu dia belum melaksanakan sa'i, maka setelah itu dia lanjutkan dengan sa'i. Ya, dengan demikian selesai amalan pada ke-10 Dzulhijjah. Dan yang tersisa adalah amalan pada hari-hari tasyrik ya, dan insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan pemahaman pada kita dan memberikan kemudahan ya, kelancaran dan haji yang makbul khususnya bagi teman-teman yang akan berhaji tahun ini, dan yang belum rezekinya semoga dimudahkan untuk berhaji pada tahun depannya. Ini saja disampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bagi yang mengambil mabit di Musdalifah
hanya setengah malam, saja, bolehkah langsung melempar jumroh atau kembali ke tenda di Mina lagi? Mengingat kalau waktu normal dan ikut kereta pasti akan cepat sampai, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair. Ini sudah kita jawab tadi ya. Mungkin pertanyaan masuk sebelum kita sampaikan tadi. Jadi hadis Ummu Salamah tadi sudah kita sampaikan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ya, termasuk diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera setelah lewat tengah malam tadi di mabit di Musdalifah. Kemudian beliau yaitu Ummu Salamah menuju ke Mina dan melempar jumroh. Ya. Selanjutnya di pagi hari Ummu Salamah sudah berada di tempat tinggalnya di tenda, kalau sekarang di tenda atau di pondokan atau di hotel. Ya. Jadi dengan kata lain ya adalah boleh, ya, tidak mengapa. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan tunggu hingga waktu duha. Ya. Ini makanya sebagian kemudian mengatakan ya, bagi mereka yang membolehkan sekiranya ditunggu hingga waktu duha, lalu apa faedah dari diperintahkan untuk bersegera ke Mina? Ya. Mereka ada rukhsah untuk bersegera. Ya. Karena nanti sekiranya ini menunggu di sana pun berat juga. Ya. Sekiranya mungkin 1 jam. Ya, anggap saja 1 jam lah lama mungkin dari Musdalifah sampai ke Mina, ya, meskipun dekat. Ya, anggap saja mengantri dan sebagainya berjalan dan seterusnya. Ya, kemudian sekiranya sampai sana jam 3, nunggu waktu sampai duha itu kan bukan waktu yang ringan. Ya, bukan waktu yang ringan. Jadi Allah alam, ya, insya Allah dibolehkan, tidak mengapa setelah melempar jumrah. Ya. Bahkan sebagian setelah melempar jumrah bisa dilanjutkan ke Mekah untuk ke Masjidil Haram untuk tawaf. Ya. Jadi boleh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan, izin bertanya Ustaz. Apa faedah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji ini Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Afwan wa jazakumullah khair. Apa faedah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji ini ya? Secara rincinya ya, ini sudah kita sampaikan pada awal-awal dari kajian manasik haji ya. Seingat saya pada saat itu 2 pertemuan ya. Pada pertemuan ke-4 dan ke-5 sepertinya ya. Pertemuan 1 sampai 3 masih membahas seputar 28 keutamaan ibadah haji dan umrah. Ya, selanjutnya ada 17 ya, 2 pertemuan insyaallah. 17 faedah, manfaat, ya, hikmah dari ibadah haji ini ya. Jadi apabila ingin melihat perinciannya bisa dilihat di situ ya, dan kita ada grup ya, ada channel Telegram ya, majelis ilmu ICC Dammam, atau Facebook juga ada Dakwah Indo ICC Dammam ya, atau kita juga ada grup dan ada juga YouTube ya, bisa dilihat juga di YouTube Sahabat ICC Dammam ya. Nah, situ bisa dilihat di situ, atau demikian pula ada di channel YouTube juga Dakwah Indo ICC Dammam juga ada di situ ya. Dan banyak sekali ya, kalau mau kita rinci ya, di antaranya pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja ya. Kemudian juga ini kesempatan untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, kekuatan kita, badan kita, raga kita yang Allah berikan, semuanya itu adalah untuk kita secara cuma-cuma ya. Kita hanya dituntut ya untuk bersyukur pada Allah, dan itu pun kembalinya kepada kita, sedikit pun tidak kembali pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita mau bersyukur kembalinya kepada kita ya, diantaranya dengan melaksanakan ketaatan ya, dan diantara ketaatan adalah ibadah haji. Bahkan ini ketaatan yang banyak dari kaum muslimin yang belum bisa mengerjakannya. Ya, termasuk ini kesempatan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram ya, dan kesempatan juga di sana untuk menyaksikan wukuf di Arafah, benar-benar hadir di sana, mengumpulkan antara hari Arafah dan tempat di Arafah untuk banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya dari manfaat faedah baik bersifat ukhrawi, bersifat akhirat, atau bersifat duniawi ya. Karena
seseorang juga boleh berjualan, ya, ambil jualan, ambil berdagang, ambil bisnis, ya boleh. Ya. Bahkan saya ingat ada seorang ustaz pada saat itu, ya, lulusan dari Madinah, magister Madinah, ya datang ke pondokan kita, beliau menawarkan properti, ya rumah, perumahan pada saat itu, masya Allah, ditawarkan ke teman-teman. Ya, jadi tidak mengapa, boleh, ya. Tidak mengapa, dan itu tidak mengganggu niat untuk haji. Ya, jualan boleh, plus haji juga, jualan saat berhaji tidak mengapa. Yang penting saat melaksanakan ibadah haji, manasik hajinya lillahi ta'ala, ikhlas, ya. Adapun untuk jualan, ya, maka tidak mengapa, ya. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz, karena tidak ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz, silakan ditutup Ustaz. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini para jamaah sekalian, insya Allah kita lanjutkan, ya. Tersisa beberapa pertemuan lagi untuk manasik ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Kita mohon pada Allah istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.